Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gua San dari Jira ID nih, gengs. Ya, hari ini gua mau nge-review nih Spark 30C. Dari mana? Dari Tekno nih, guys. Yuk, langsung aja. Jadi, tanpa basa-basi, ya, ini langsung gua kasih lihat kotaknya. Kebetulan si Tekno ini lagi famous banget nih. Ya, maklum lah masih keluarga Transsion ya. Jadi, yaitu ada Itel, ada Tekno, ada Infinix. Nah, kalau di luar negeri lebih terkenal Tekno ya. Kalau di Indonesia lebih terkenal Infinix. Ya, unit yang gua dapatkan ini dari pihak Tekno yaitu unitnya berwarna putih dengan RAM-nya 6, internalnya 128 nih, gengs ya. Tapi dia ada virtual RAM-nya 6 GB. Jadi totalnya itu ada 12 GB RAM-nya. Oke, langsung aja. Tekno selalu diberikan garansi 12 plus 1 dari Calcare nih, gengs. Tuh, garansinya tuh. Oke, 12 plus 1. Langsung masuk aja nih, gengs. Ya, nilai jualnya si Tekno apa sih, gengs? Ya, yaitu baterainya 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Dan juga dia udah dibekali dengan prosesornya octa-core. Nah, mau tahu nggak prosesornya apa nih? Gue deketin. Dia pakai G81. Terus juga yang digadang-gadang Tekno adalah nih, gue kasih lihat nih. Nih selling pointnya nih 120 Hz dengan layar berukuran 6,67 dengan kamera sensor Sony IMX582 48 megapiksel di main kameranya nih. Terus dia juga udah IP54 ya kan, water resistant. Tuh gitu doang ya. Terus juga garansi dia ada garansi apa ya, kalau orang bilang ini anti nge-lag selama 4 tahun. Tuh. Nih, Spark 30C. Ya, kebetulan waktu rilis ini sekitar harga 1,7 apa 1,6. Kemarin gua cek-cek di toko hijau atau toko oranye, itu udah ada yang nyentuh di angka 1,2-an lah. Jadi udah di bawah 1,5 nih, gengs. Makanya dia jadi primadona nih di Ramadan tahun ini. Begitu juga adanya nih yang kemarin rilis di angka 1,2, sekarang rata-rata orang jual di angka 1,1 ya kalau nggak salah ya. Oke, yang ini adiknya si Tekno apa? Spark Go One. Terus yang ini kakaknya Spark 30C. Oke, langsung aja kita kasih lihat dapat apa aja sih. Langsung aja kita buka. Kelengkapannya itu ya tentunya ada unitnya. Oh, ini bukan unitnya nih, gengs. Ini plastiknya. Unitnya udah di sini. Tuh, udah ada unitnya, sudah ada apa? Sudah dilengkapi anti gores. Terus juga di sini udah ada semacam apa tuh? Case gitu ya. Bumper case tapi yang ya begitulah. Nah, kebetulan unitnya gue dapet unit yang udah gores-gores tuh dari pihak Teknonya. Nah, ini mungkin review layar makanya terlalu ganas, lempar-lempar apa diapain ya. Intinya ini yang gores ini tuh cuman nih, bukan layar tapi cuman anti gores. Tuh, mantap kan? Ya, kelengkapannya ada handphone, ada anti goresnya sudah terpasang, ada case-nya juga. Terus ya udah kelengkapannya itu kayak gini. Ada USB Type C, ada SIM ejector, tuh kan. Terus ada juga charger 18 watt. Tuh, kurang baik apa lagi masih ada chargernya, gengs. Yuk, langsung aja kita kulik. Kebetulan kemarin gue udah sempat OTA nih, gengs, si Tekno 30C. Itu OTA-nya langsung aja kita liatin berakhir di mana. Oke, OTA-nya itu berakhir di versi 670 ya. Sebenarnya ini udah sekitar 2 atau 3 kali OTA gitu, gengs. Oke, jadi dia udah dapat updatean di tahun 2025 bulan 02 Februari. Terus juga di tanggal 17 yaitu dengan versi 670. Oke, gengs, ini udah versi paling baru ya. Terus langsung aja nanti gua akan testing apa aja sih yang bakalan gua tes di sini. Sebelum kita tes, kita lepas dulu nih anti goresnya. Kita bahas dulu desainnya. Desainnya itu mirip-mirip HP flagship yang tetangga sebelah ya, kita sebut aja ya si Oppo lah ya. Mirip banget, mirip kayak Oppo Find X8, cuman bedanya jeroannya dia mereka pakai jeroan sakti, ini pakai jeroan ala kadarnya ya, gengs ya, karena G81 Ultra gitu. Terus di sini tuh ada semacam kayak goresan, ada kayak semacam emboss ya, ultra sensing dia bilang. Ultra sensing nih di sini tulisannya nih. Nah, sulit sekali kan. Nah, terus di lingkaran sini tuh semacam kayak ada rainbow gitu ya. Hologram pantulan hologram gitu desainnya. Wow, cukup mewah. Putihnya juga bagus. Di bawahnya ada Technospark. Terus kita balik lagi di bawahnya itu masih ada slot jack 3.5, mikrofon, USB Type C dan juga lubang speaker.
Di atasnya kalau kita lihat ada lubang speaker, di kirinya ada SIM tray, di kanannya ada volume suara sama power on off ya. Gitu aja. Jadi speakernya tetap cuman kalau speakernya tetap dua, tapi micnya cuma satu, ngandelin mic di bawah sini. Oke, gitu aja. Singkat ya, gengs ya. Oke, kebetulan gue juga udah pakai unit ini sekitar 2 minggu 3 minggu lah ya. Sebelum gue review gue pakai dulu walaupun kondisi udah begini. Dan apa aja sih yang udah gue install? Gue udah install Mobile Legends, HOK, Ragnarok M Classic, terus juga ROX, terus juga PUBG, terus juga semacam ada makronya untuk Ragnarok. Gue udah coba install, dan biasanya nih ya gue mau coba lagi. Apa sih yang mau gue coba? Biasanya gue cepret-cepret dulu. Biasanya kan orang beli handphone tuh kameranya dulu yang dilihat. Kita lihat kameranya bagus apa enggak. Langsung aja masuk ke kamera nih, gengs. Ya, untuk fotonya yang dia bilang pakai IMX 582. Kita coba ceprot. Terus kita coba ambil objek ini nih, gengs. Kita coba ambil ya gambarnya. Terus kita coba fokusin. Terus fokus. Oke. Kita kasih lihat sesakti apa sih kameranya walaupun HP 1 jutaan. Oke, gengs, ini hasil gambarnya nih, gengs. Ya, ntar gua share aja. Ini kan dari layar ke layar ya. Kita lihat. Untuk detailnya bagus, warnanya juga termasuk tergolong natural, nggak terlalu gonjreng, warnanya termasuk oke. Detailnya juga cakep. Sepertinya untuk harga handphone dengan kamera terbaik di bawah 1,5 juta dan termurah ya ini gengs, langsung gue bisa kategorikan. Kenapa? Ya itu tadi, lihat hasil jepretannya udah cakep banget. Terus kalau mau video, kita kasih lihat videonya ada 60 fps apa enggak. Ternyata nggak ada, cuman support 30 fps. Terus juga hasil kamera potretnya kita bisa ambil lagi nih. Kita zoom hasil kamera potretnya gimana, bokehnya cakep apa enggak, dan kita lihat zoomnya. Oke, bokehnya tergolong rapih. Wah, mantap. Terus ada opsi apa lagi? Ya, di sini mereka ada slow mo ada, terus semacam selang waktu ada, terus video singkat ada, kamera pro-nya juga ada, panorama ada, dokumen ada, AR mode juga ada. Oh iya, kalau gue kemarin nemu panoramanya kan sedikit ada problem. Contohnya kalau gue gini nih, nah gue bikin landscape, panoramanya harus begini. Harusnya kan bisa yang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu kan. Tapi panoramanya ini agak sedikit ngebug menurut gua. Ya mungkin developernya agak tidur kali ya pas lagi ngerjain handphone gitu. Ini bug pertama ya, gengs ya. Nanti gua kasih bugnya lagi. Oke, gengs, kembali lagi bersama gua San dari Jira ID ya. Sekarang gua lagi tes kamera depannya si Tecno 30 Spark 30C. Nah, ini hasil kameranya depannya begini dengan kondisinya agak low light ya ini ya. Terus kalau gua touch focus dia nggak bisa touch focus, tapi nanti lu lihat dan lu nilai sendiri. Ini kalau lampunya redup. Nah, gimana kalau lampunya diterangkan? Langsung aja cekidot. Oke, masih di posisi yang sama ya. Ini kalau kalian lihat, ini lampunya sudah gue nyalain. Hasilnya gimana? Akan lebih terang. Terus juga kalau untuk detailnya ya masih sama lah, masih normal. Nggak terlalu bagus banget karena memang dia ini masih berfokus di main kamera, yaitu kamera belakangnya. Langsung aja kita cobain kamera belakangnya. Oke, gengs, ini gue coba ambil video untuk kamera belakangnya. Ternyata kamera belakangnya termasuk oke ya untuk ambil video di kondisi yang lumayan dalam ruangan dan nggak terlalu terang banget walaupun lampu udah nyala, tapi udah termasuk oke, gengs ya. Kita lanjut lagi. Kelebihannya ini udah dual speaker dan speakernya ajib banget, gengs. Kita langsung buka aja nih speakernya. Oke, izinkan aja dulu. Kita coba musik aja, aku udah lupa. Kita cuman setel sebentar aja lah ya. Kita liatin. Oke. Dengerin suaranya aja. Oke. Jadi kalau suara kecilnya itu kayak gitu, tapi langsung kita cepetin. Ada jedak-jeduknya nggak ya? Nah, pokoknya suaranya kayak gitu lah ya, gengs ya. Jadi sebenarnya suaranya udah cukup oke,
nggak terlalu menye-menye, dual speakernya itu jalan normal, suaranya itu nggak cempreng banget, pokoknya pas lah untuk HP harga sejutaan nih, udah pas banget. Oke, kita lanjut tag lagi. Jadi kenapa bisa gua judge ini bug? Jadi kalau ini kan ada semacam auto rotate ya. Jadi auto rotate ini kalau gua matiin, terus gua buka kamera, gua buka panorama, kalau dibalik gini, nah dia tetap ngikutin. Jadi harusnya kalau auto rotate mati, HP dibikin landscape, itu dia tetap nggak berubah posisinya. Ini seperti auto rotate-nya on. Nah ini yang kenapa gue bilang bug, padahal gue sudah tune off auto rotate-nya. Tuh, lihat ya, auto rotate-nya udah tune off dan hasilnya seperti tadi. Itu kenapa gue bisa simpulkan itu bug. Sementara kalau handphone lain, mau brand apapun, selain Transsion itu normal. Mau itu Asus, Oppo, Vivo, Samsung, itu normal. Oke, ini notes aja buat mereka biar mereka perbaiki. Karena memang ini langsung aja gue kasih lihat lagi. Jadi kalau gue mau ngambilnya begini, gue ngambil dari atas ke bawah. Ya, misalnya gue mau ngambil mode begini. Gue mau ngambil dari atas ke bawah, itu nggak bisa. Karena biasanya cuma dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ya, biasanya begini doang, gengs. Jadi atas ke bawah itu nggak bisa. Jadi gue misalnya mau ngambil foto dari atas, misalnya objeknya dari matahari atau langit atau bintang terus ke bawah sampai ke objek orangnya, nggak bisa gitu. Terus kalau kalian yang nanya kalian butuh NFC, ya kebetulan nih handphone harga segitu udah dapat NFC. Wow, mantap. Terus juga kemarin gue udah coba-coba main game ya. Untuk Mobile Legend bisa dimainkan secara normal, HOK juga. Ragnarok M klasik kalau di HP lain seperti adiknya yaitu Itel S25 Ultra ya kalau nggak salah. Itu frame rate-nya itu sangat turun. Di sini tuh lebih better ya karena dia pakai MediaTek G81. ROX juga berjalan lancar. Nanti kita gua kasih rekamannya dan sekarang gua langsung loncat lagi masuk ke hasil recording video. Kita gaskan. Terus kalau kita bahas layarnya nih, kalau kalian nih lihat nih layarnya ini udah melengkungnya ini melengkung banget ya. Terus sisi atas, kiri, kanan, bawah. Nah, bawahnya ini agak kurang simetris ya. Jadi agak dagu dikit aja. Kalau dia lebih tipis lagi dia bisa benar-benar simetris dari atas, kiri, kanan, bawah gitu. Oke gengs, jadi untuk UI-nya pun ya nggak jauh beda lah sama Infinix, Itel sama. Cuman bedanya kalau di sini dia masih dikasih fitur yaitu fitur yang benar-benar lebih better daripada Itel, yaitu dia ada jendela mengambangnya nih ya kan. Ini tetap ada di 30C sementara di Itel versi Itel yang flagshipnya pun tidak ada. Dan dia juga ada dikasih dynamic port. Nah kayak gini, ini fitur spesialnya mereka. Udah ada, Fusion Memory ada, panel pintar ada, mode gaming pun di HP harga 1,5 jutaan tetap ada loh gengs. Ya, itulah uniknya si Itel, termasuk bypass charger tuh. Disediain gila bypass charger di HP 1,5 jutaan. Ya, biasanya kalau dulu nih yang kita paham ya, bypass charging itu biasa yang punya HP-HP kayak ROG, terus kayak IQ yang HP-HP gaming lah ya. Ini di HP 1 jutaan HP beginian aja punya. Bener sih, bener-bener kurang ajar nih handphone gitu. Lanjut lagi ya gengs ya, kita bahas ke menu utama yang biasa gue sajin yaitu GPS. Nah langsung aja gue masuk ke GPS test by Barbeu kalau nggak salah ya. Jadi biasanya kalau GPS itu kan lama ya TTF-nya. Di sini TTF-nya itu cuma 3 detik. Terus kita lihat nih. Satelitnya aja, insert-nya aja tuh, in view lah, in view. Itu ada dapat 57 loh. Banyak banget tuh, termasuk satelit Cina nih. Nah, ini tetap dapat ya. Satelit Cina dapat, Eropa dapat, Amerika dapat. Nah, di GNSS-nya tuh benar-benar cakep ya. Jadi gue nggak usah ragukan lagi, langsung gak perlu gue masuk engineer mode untuk rubah-rubah, langsung aja gue cek maps ya, gue buka maps tanpa update, gue langsung cari lokasi gue, ya lokasi gue zoom, apakah dia terjadi do something yang benar-benar bikin gue kaget apa enggak nih, gue coba fokusin lagi. Nah, geng, di sini gua nemuin kendala nih. Rupanya ini GPS agak loncat ya.
Mungkin juga faktornya karena faktor malam, tapi nggak bisa loncat sejauh ini, gengs. Karena posisi sebenarnya gue ada di sini, bukan di sini ya. Bentar, tunggu. Gang Arim 2, Cucian Harian Tangerang, Jalan Batas. Oke, bentar, ini gue harus putar dulu. Ya. Sorry ya. Benarnya gue ada di sebelah sini. Ini titik gue yang sebenarnya, dia agak melencongnya jauh sedikit ya. Nah, ini jadi PR kayaknya nih ya buat mereka ya. Kenapa tiba-tiba GPS-nya begini? Nah, ini posisi gue di sini. Nih rumah gue di ujung sana. Ini posisinya melenceng jauh. Harusnya gue ada di sini nih, parkiran mobil tadi di sini sama ujung gang itu dari sini. Posisi gue di sini. Sementara ini melencengnya sekitar ada lah ya 20-30 meter. Tapi ingat gengs, kalau masih segitu, kalau menurut engineer tuh masih normal. Tapi kalau menurut kita user itu nggak normal nih, soalnya loncat gitu. Oke, jadi ini perlu perlu di fix ya, perlu benar-benar diurus sama mereka. Karena apa? Nah tuh loncat lagi tuh loncat tuh. Karena ini tidak baik gengs untuk kita gengs ya, untuk para user tuh kayaknya terasa dirugikan tuh. Lihat tuh, loncat GPS-nya ya. Masih jalan-jalan nih, isunya isu fatal. Nah, ini isu kedua yang menurut gua ini harus benar-benar dikerjakan secara cepat dan harus benar-benar optimal untuk GNSS testnya ya. Jadi ini harus dites statik dan dites dinamiknya juga. Jadi ya kalian tentukanlah. Gua nge-review walaupun dipinjemin, gua harus review yang benar-benar kasih reviewan yang sejujur-jujurnya. Jadi walaupun orang bilang, wah abang kan extension ya, abang kan ex leader sana ya, nggak ada masalah bro. Yang penting gue kasih view yang benar-benar tidak merugikan customer. Kalau ngerugiin mereka ya itu salah mereka, bikin software kok begini gitu loh ya, padahal waktu gue tinggal nggak begini, bagus. Udah lanjut lagi, kita tes yang lain. Oke, lanjut ke CPDT test. CPDT ya, feeling gua nih kombinasinya tetap sama nih, karena HP 1 jutaan dia tetap pakainya eMMC ya. Tuh nggak sampai 250, sampai di bawah 200. Mungkin eMMC 5.1 atau dia pakai UFS seri pertama lah ya. Karena kalau gue lihat rate-nya tuh bisa sampai 300 gengs. Nah kayak UFS tapi bukan 2.2 kayaknya UFS-nya nih. UFS-nya 1.0 mungkin ya. Ini hanya praduga aja, tapi kalau dilihat dari random rate-nya tinggi loh, 22. Kalau dia pakai eMMC itu biasanya cuma 5 atau 10. Oke, gue bisa nyimpulkan ini sepertinya UFS tapi bukan 2.2. UFS 1.0 atau 2.0 sekitar segitu, karena rate sama rate-nya nih, random rate sama rate-nya termasuk tinggi. Oke, gitu aja gengs. Nah, jadi gimana gengs? Kalian tertarik nggak nih buat beli si Technospark 30C ini? Nah, kebetulan juga tadi di awal kan gue udah kasih lihat ya, udah kasih informasi di toko hijau ataupun toko oranye dia ini udah turun harganya. Jadi tunggu apa lagi nih? Menurut gue ini handphone harganya bener-bener udah turun banget, layak banget nih buat kalian yang udah terima THR, buat kalian yang pengen ganti HP baru dari yang HP-nya tadinya mungkin nggak ada NFC-nya jadi ada NFC-nya, mungkin fotonya kurang bagus, ganti ke HP yang nggak terlalu mahal tapi kamera belakangnya bagus. Nah, kalian bisa pilih ini ya. Nih, ini bukan gue lagi promo ya, tapi memang gue review beberapa HP Transsion yang harganya sekitar 1 jutaan. Ini masih termasuk paling the best, kecuali Infinix gue belum testing itu. Karena apa? Gue males banget ngetesnya, karena mereka nggak kirim-kirimin nih device-nya nih. Ya udahlah, skip aja lah. Masa gue harus pakai device testing? Gue bilang bro kirimin device testing aja dong yang PR1 atau PR2. Ya nggak gitu lah, gue juga pengennya ngetes itu selalu pakai mass product. Kayak Tekno selalu kasih mass product, Itel pun juga selalu kasih mass product ke gue. Dan itu pinjam pasti gue kembaliin, nggak mungkin nggak gue kembaliin ya. Gitu aja dari gue. Terus juga apalagi ya, kalau dari keseluruhannya tuh HP ini tergolong HP yang termasuk kuat ya, karena sering ada reviewer tuh yang uji dilempar, diapain ya, termasuk tahan banting ya. Karena dan juga dia frame-nya ini metal ya, termasuk metal bukan ABS. Ini frame rangkanya nih termasuk keras, metal, dia pakai metal. Terus belakangnya juga ya licin lah ya, tapi gua akuin ini kokoh ya.
gitu. Karena di sini kayaknya ada bekas-bekas kayak penyok-penyok sedikit gitu, bekas jatuh play reviewer yang lain ya, yang atas sampai baret-baret gini. Ya menurut gue untuk gue coba atau gue review HP yang udah bekas dibanting, bekas jatuh tuh termasuk oke. Dan juga udah ada NFC, RAM-nya gede, internalnya gede juga. Terus dia juga apa ya? Dia juga SIM cardnya juga dual SIM, sama ada SIM ada slot memory cardnya. Jadi menurut gua ini the best lah ya. Jadi gimana? Tunggu apa lagi nih? Kalian mau beli atau enggak itu terserah kalian. Dan kalau kalian ingin tanya-tanya mengenai update dari HP ini, langsung aja komen. Kalian mau tanya apa sih? Pokoknya ketik aja. Nanti pasti insya Allah gue akan respon. Oke, gitu aja dari gue. Makasih banyak. Dan juga karena besok kita udah lebaran nih, sebelumnya gue minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian semua ini diberikan kesehatan dan dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat semoga tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan normal kembali. Oke, gitu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.